Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Afiandri, NPM 18042. Kali ini kita sudah masuk ke modul terakhir dari Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri UPN Veteran Jawa Timur, yaitu tentang modul Vensim. Nah, untuk latar belakangnya sendiri adalah sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis. Di dalam sistem dinamik diajarkan bagaimana berpikir secara sistem. Artinya, dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat pada satu pokok bagian saja, tapi dilihat semua pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, untuk software Vensim sendiri merupakan alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan pengoptimalan model sistem dinamik. Untuk produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menciptakan serta menambah nilai guna dari suatu barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Produksi juga bisa disebut sebagai suatu kegiatan untuk menambah daya guna suatu benda tanpa harus mengubah bentuk barang tersebut. Atau biasa kita menyebutnya dengan produksi jasa. Sedangkan jika kita menambah daya guna suatu benda serta mengubah sifatnya, maka kita biasa menyebut dengan produksi barang. Nah, pada PT Guys Jaya ini merupakan suatu perusahaan di bidang alat tulis yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT Guys Jaya berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan demikian, diharapkan dengan penggunaan Vensim nantinya, permasalahan ini dapat diusulkan untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Nah, untuk rumusan masalah dari permasalahan ini adalah bagaimana cara mensimulasikan sistem produksi bensin di PT Guys Jaya dengan menggunakan software Vensim. Tujuan dari modul ini itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang dapat disimulasikan menggunakan software Vensim. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan Vensim untuk memecahkan suatu permasalahan. Lalu mengenalkan fungsi dasar pada kehidupan Vensim. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan Vensim untuk membuat perencanaan kapasitas produksi PT Guys Jaya. Untuk manfaatnya, yang pertama, praktikan dapat membuat dan menjalankan studi kasus sederhana. Yang kedua, praktikan dapat mengaplikasikan konsep sistem produksi dalam dunia industri. Yang ketiga, praktikan dapat mengidentifikasi permasalahan yang tergolong dalam sistem produksi bensin di PT Guys Jaya. Dan yang keempat, praktikan mampu merencanakan kapasitas produksi pada studi kasus di PT Guys Jaya. Nah, untuk sistematika penulisan adalah pada modul ini, bab pertama itu ada pendahuluan. Ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab 2 adalah landasan teori, bab 3 ada metodologi, di mana di bab 3 ini nantinya ada deskripsi tentang studi kasus, ada casual loop diagram, ada flowchart dan langkah pengerjaan. Dan 4 ini ada hasil dan pembahasan, dan bab terakhir ada kesimpulan salam, lalu daftar pusaka, lalu lampiran jika ada. Nah, untuk tinjauan pustaka di bab 2 ini ada software. Software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna komputer dengan perangkat keras. Perangkat lunak disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Berbeda halnya dengan hardware yang bersifat fisik. Perangkat lunak ini merupakan suatu perangkat pada komputer yang hanya dapat dilihat saja. Lalu ada definisi simulasi, di mana simulasi merupakan proses perancangan model dari suatu sistem nyata dan pelaksanaan eksperimen-eksperimen dengan model ini untuk tujuan memahami tingkah laku sistem atau untuk menyusun strategi. Lalu ada tentang sistem dinamis. Yang pertama ada
Sejarahnya, sistem dinamis ini merupakan suatu pemodelan yang diperkenalkan pertama kali oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology, Amerika. Lalu ada definisi sistem dinamis. Seperti yang saya sebutkan di bab 1 tadi, sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis. Dan dari waktu ke waktu itu terus berubah. Lalu ada struktur dan hubungan dalam model, ada tujuan dari sistem dinamis, ada karakteristik sistem dinamis, ada langkah-langkah simulasi sistem dinamis, ada penggunaan sistem dinamis, dan ada software pendukung simulasi sistem dinamis. Lalu ada definisi Vensim. Vensim ini merupakan alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan pengoptimalan model sistem dinamik. Pada tampilan awal Vensim akan terlihat lembaran kerja di mana pada lembaran tersebut akan diketik kata-kata yang menggambarkan sistem yang ada, di mana kata-kata tersebut akan dihubungkan dengan menggunakan tanda panah yang tersedia. Setelah pemberian tanda panah, maka selanjutnya adalah dengan memberikan informasi yang disediakan oleh equation editor yang mana digunakan untuk melengkapi model simulasi yang telah dibuat. Ada fitur utama, ada monitor bar, ada lembar kerja, ada status bar, ada output window, ada analysis tools. Nah, sekarang kita masuk di bab 3 atau di metodologi. Nah, untuk deskripsi studi kasus sendiri, PT Gus Jaya merupakan perusahaan di bidang alat tulis yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT Gus Jaya berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dengan sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Nah, berdasarkan masalah di atas, maka dibuatlah model simulasi casual loop diagram dengan sasaran utamanya adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi pensil. Yang kedua, untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar, di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling terkait satu sama lain. Dan yang terakhir, untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Nah, untuk casual loop diagramnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh partner saya sebentar lagi. Dan ini untuk flowchartnya, yang pertama ada studi pustaka dan studi lapangan, lalu ada perumusan masalah, lalu tujuan penelitian, lalu ada pengumpulan data, pembahasan, kesimpulan saran, lalu selesai. Dan ini untuk langkah-langkah pengerjaan Vensim. Untuk lebih jelasnya, ini akan dijelaskan oleh partner saya saat lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Prayogi, NPM 1894. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sudah menyampaikan dari bab 1 sampai bab 3. Di dalam studi kasus yang saya dapatkan yaitu produksi alat tulis, yaitu saya memilih produksi pensil. Kemudian di sini saya akan menyelesaikan studi kasus tersebut dengan menggunakan aplikasi pensil. Untuk yang pertama, kita masuk ke file, kemudian new model. Ya, di sini terdapat model setting yaitu time boundary. Time boundaries di sini yaitu terdapat initial time, final time, time step, dan sebagainya. Kemudian untuk initial time-nya yaitu waktu awalnya saya menggunakan tahun 2020. Kemudian untuk final time-nya 2025 menggunakan tahun. Kemudian time step-nya di sini yaitu saya menggunakan 1 karena time step di sini nanti apabila sudah melakukan run program, jadi untuk hasilnya yaitu didapatkan 1 tahun. Jadi
time step-nya satu itu ke tahun 2020, ke 2021, 2021 ke 2022 sampai ke tahun 2025. Kemudian untuk unit for time-nya saya menggunakan years, tahun. Kalau sudah, kemudian kita klik oke. Nah, kemudian di sini kita akan membuat casual loop. Yang pertama-tama menggunakan variabel, itu kita produksi pensil. Kemudian bahan baku pensil, kemudian permintaan pensil, sesuaikan posisinya. Ya, di sini yaitu adalah faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi dari produksi pensil. Kemudian kita pilih ke arrow. Arrow di sini yaitu menghubungkan atau hubungannya antara variabel dengan produksi pensil. Klik, kemudian produksi pensil, baku ke produksi pensil, kemudian permintaan pensil ke pensil, luasan kayu ke produksi pensil. Nah, apabila sudah terdapat nilai balik, kemudian kita bisa sesuaikan sendiri untuk loopnya. Nah, kemudian apabila sudah dapat membentuk pola tersebut, kita akan menampilkan timbal balik atau fungsi dari kurangnya pasukan kayu itu ke produksi pensil apa, bahan baku ke pensil apa, dan sebagainya. Kita klik ke kanan. Nah, kemudian di sini itu terdapat polarity. Polarity di sini saya menggunakan plus dan min saja. Untuk kurangnya pasukan kayu saya menggunakan min. Nah, karena dimana kurangnya pasukan kayu itu akan mempengaruhi produksi pensil. Jadi apabila kurang pasokannya, yaitu akan mengakibatkan penurunan dari produksi pensil itu sendiri. Kemudian untuk bahan baku pensil saya menggunakan plus, karena apabila bahan baku pensil itu banyak, maka akan produksinya semakin banyak juga. Kemudian untuk tingkat permintaannya saya menggunakan plus juga, karena apabila tingkat permintaan pensil itu banyak, maka produksi pensil akan juga semakin banyak. Kemudian untuk luas lahan kayunya saya juga menggunakan plus, karena apabila luas lahan kayunya itu banyak atau maksimal, maka akan produksi pensilnya juga akan maksimal. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah ada model yang baru. Nah, di sini adalah salah satu casual loop yang sudah jadi. Jadi sama kayak tadi, apabila kurangnya pasukan kayu itu akan mempengaruhi ke produksi pensil, jadi akan saya beri tanda min. Jadi apabila untuk produksi pensil itu plus, akan mempengaruhi stok pensilnya itu sendiri. Kemudian untuk stok pensilnya itu akan mempengaruhi harga. Jadi apabila stok pensilnya itu sedikit, maka harganya juga akan semakin mahal. Kemudian kapasitas produksi dengan jumlah tenaga kerja. Jadi apabila kapasitas produksinya itu banyak, maka akan
mempengaruhi jumlah tenaga kerja itu sendiri. Jadi berkebalikan, apabila jumlah tenaga kerjanya itu sedikit, maka kapasitas produksinya itu juga akan mempengaruhi. Jadi sama untuk faktor atau timbal baliknya. Kemudian kita lanjut ke stock flow diagram. Kita minum. Jadi sama, misalnya kita menggunakan 2020, untuk pemakaiannya itu 2025. Dan stepnya kita gunakan dan oke. Nah, kemudian kita kalau menggunakan stock flow diagram, kita menggunakan level untuk yang referensinya itu jumlah kemudian kita menggunakan rate di sini, yaitu menghubungkan antara faktor-faktor atau yang menyebabkan pengaruhnya jumlah peningkatan bensin, itu merupakan peningkatan. Kemudian di sini juga ada penurunan permintaan. Nah, di dalam peningkatan permintaan dan penurunan permintaan yaitu terdapat persentase. Persentase di sini kita menggunakan variabel. Variabelnya di sini yaitu persentase peningkatan. Kemudian di sini persentase penurunan. Nah, kemudian kita menggunakan row untuk timbal balik persentase ke peningkatan permintaan. Ini sama sini juga. Kemudian kita ke di sini adalah stock flow diagram yang sudah jadi. Untuk mempercepat waktu, jadi cara-caranya itu sama kayak tadi. Ya, apabila sudah jadi untuk stock flow diagramnya, kita memasukkan equation ke dalam variabel-variabel yang mempengaruhi dari faktor-faktor tersebut. Jadi apabila kita belum memasukkan equation-nya, di sini akan terdapat warna hitam. Dan di sini warna putih karena sudah saya masukkan equation. Jadi kita mulai masuk ke satu ya. Di sini saya memasukkan unitnya yaitu persen karena persentase peningkatan. Jadi untuk equation-nya saya masukkan 0,5. Jadi kita terserah ingin memasukkan equation-nya itu berapa, tergantung yang kita mau. Dan persentase sebelumnya juga sama, tapi equation-nya saya masukkan 0,4. Untuk unitnya itu sama, persen. Kemudian untuk jumlah permintaan pensil, di sini saya menggunakan unit ton karena bahan baku dari pensil itu sendiri kayu. Kemudian untuk peningkatan permintaan di equation-nya yaitu peningkatan permintaan min penurunan permintaan. Ya, di sini dimaksudkan adalah untuk jumlah permintaan pensil ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Jadi ibaratkan contoh di sini adalah populasi. Jadi populasi di sini yaitu ada kelahiran dan kematian. Jadi adanya jumlah permintaan pensil itu ada peningkatannya juga dan ada penurunan permintaan. Kemudian kemudian kita lihat ke ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku di sini saya menggunakan unit ton sama dengan jumlah permintaan pensil. Kemudian untuk inisial value-nya yaitu 1000. Ya, di sini untuk equation-nya saya menggunakan didapatkan luas lahan kayu atau impor, ulangi masukan kayu menurun dan jumlah permintaan pensil. Jadi dimaksudkan yaitu ketersediaan bahan baku pensil di sini dipengaruhi oleh luas lahan kayu, masukan kayu menurun, permintaan pasar, kemudian kita impor. Jadi di
didapatkan variabel-variabel yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku tersebut. Dan kita oke. Untuk luas lahan kayunya saya menggunakan unit hektar karena luas, kemudian ekuasinya saya pilih 1000, dan untuk pasukan kayu menurun ton menggunakan ekuasinya yaitu saya menggunakan 100, kemudian permintaan pasarnya saya menggunakan 1000. Ya, kemudian setelah kita masukkan semua ekuasinya, kemudian kita ke simulation, ya, kemudian kita yes. Di sini akan menampilkan grafik dari jumlah permintaan pensil dan ketersediaan bahan baku pensil. Nah, jadi di sini yaitu didapatkan tiap tahunnya jumlah permintaan pensil dan ketersediaan bahan baku. Di sini didapatkan untuk grafiknya yaitu sudah konstan karena permintaan pensil itu lebih tinggi daripada ketersediaannya. Jadi ketersediaannya itu sudah memenuhi jumlah permintaan pensil tersebut. Kemudian kita tampilkan untuk nilai-nilai di sini. Nah, di sini didapatkan untuk nilai-nilainya per tahunnya dari tahun 2021 sampai tahun 2025 untuk jumlah permintaan bensinnya yaitu setiap tahun sama dengan ketersediaan bahan baku bensinnya 1900 dan 2700 dan ini ya di sini yaitu yang sudah saya masukkan di dalam ekuasinya. Jadi perbedaannya casual load dan stock load diagram yaitu cuma pembuatannya apabila casual load yaitu tadi menggunakan variabel, tapi di stock load diagram kita menggunakan level. Jadi sebenarnya sama aja. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu tadi kita yang sudah jalankan di aplikasi bensin kita masukkan ke dalam ketersediaan bahan baku di sini. Kemudian untuk grafiknya juga. Kemudian analisanya yaitu pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 sampai 2025 ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada dikarenakan adanya jumlah permintaan pensil dan ketersediaan baku yang konstan. Kemudian untuk table pad-nya kita juga memasukkan ya di sini analisa table time-nya pada tahun 2021 ketersediaan bahan baku pensil didapatkan dari ketersediaan bahan baku pensil pada tahun 2020 tambah luas lahan kayu ditambah impor dikurangi jumlah permintaan pensil dikurangi dengan pasukan kayu menurun. Jadi kita tinggal masukkan sesuai dengan data kelas sama bahwa kemudian verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi yaitu tadi saat kita mengulangkan simulation tadi dapatkan muncul itu sudah simulasi kita yang benar. Kemudian untuk validasinya yaitu menggunakan rumus dari tabel di sini. Jadi untuk simulasinya yaitu didapatkan dari hasil simulasi dan skenario-nya yaitu kemudian didapatkan hasil dengan perhitungan rumus kita tinggal memasukkan dari data tabel di atas kemudian kita olah. Kemudian untuk analisa outputnya yaitu bensinnya sendiri yaitu diketahui pada tahun 2021 total kerjaan bahan baku bensin itu sekitar 1.900 ton, 2022 didapatkan 2.700, 2023 3.400, 2024 4.000 dan 2025 itu 4.500 ton. Kemudian akibat dari tersebut didapatkan bahwa ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada. Jadi dikarenakan adanya jumlah permintaan bensin dan ketersediaan bahan baku yang konstan. Jadi apabila bahan baku semakin banyak, maka semakin banyak juga produk yang dihasilkan dan mengakibatkan semakin banyak permintaan yang terpenuhi. Untuk rekomendasinya untuk lanjutannya yaitu setelah dilakukannya pembuatan simulasi aplikasi bensin ini adalah agar menghasilkan pemenuhan permintaan konsumen yang maksimal. Dan apabila produksi bensin didapatkan banyak permintaan dan kurang dari kapasitas yang ada, maka dilakukan serangkaian perhitungan atau logika untuk menambah persediaan untuk produksi di masa yang akan datang, sehingga kekurangan ketersediaan tidak akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian untuk kesimpulan dan caranya, untuk kesimpulannya yaitu sama yang sudah saya jelaskan tadi dan dapat dihasilkan pada tahun 2020 sebesar berapa sampai tahun 2025. Untuk sarannya yaitu diharapkan untuk langkah-langkah potensi dijelaskan lagi dan diberi penjelasan lebih dekat. Jadi
Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.